Assalamualaikum kawan Rifidara, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini aku mau buat dimsum nih kawan. Kalau gitu langsung temani aku untuk membuatnya aja ya kawan. Cus lah, kita lanjut. Pertama kita siapkan bahan yang untuk digiling ya kawan. Ini aku sudah menyiapkan 400 gram udang kupas dan juga ayam violet. Aku menggunakan sebanyak 1 kilo, tapi 500 gram aku menggunakan bagian dada dan 500 gram lagi aku menggunakan bagian paha. 5 siung bawang putih dan seperempat potong bawang bombay, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh roiko bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh minyak wijen, 3 sendok makan saus tiram, dan secukupnya minyak goreng agar dia tidak lengket saat di blender kawan. Lalu kita tutup dan siap untuk di blender ya kawan. Sambil masak aku sambil bercerita ya kawan. Oke deh kala begitu. Ya dari kemarin kan aku ceritanya hamil terus ya. Nah terus kapan melahirkannya nih? Ada nggak ya bertanya-tanya seperti itu? Kalau nggak ada, yaudah deh. Tapi aku kasih tahu aja. Saat hamil aku kan manja banget sama suami. Suami siapa? Suami aku atuh, masa suami orang? Nanti istrinya marah lagi. Belum lagi ditambah dosa. Wow. Tapi saat melahirkan justru aku manjanya sama mama aku atau sama mama suami aku. Wow. Oh ini sebagian ayamnya ada yang aku cincang kecil sendiri ya kawan, karena biar lebih berasa gitu dagingnya kawan. Tapi nanti kalian sih terserah kalian ya, kalau mau di blender semua juga itu gak masalah, karena memang agak ribet sih kalau dicincang begini. Nah ini aku campurkan yang udah di blender halus semuanya tadi. Saat aku melahirkan, sosok ibu itu sangat penting dan berarti sekali, karena bagi aku saat melahirkan adalah perjuangan antara hidup dan matiku. Baik mama kandungku maupun mama mertuaku saat aku melahirkan, di antara mereka berdua yang menemani aku, itu sangat menyejukkan hati dan jiwaku. Ini aku campurkan dengan tepung kanji sebanyak 250 gram. Lalu aku aduk hingga semua bahan tercampur rata. Saat aku melahirkan keempat anakku, justru suamiku yang tidak aku perbolehkan untuk memasuki ruang persalinanku. Tapi yang sangat aku harapkan untuk mendampingi saat persalinanku adalah mamaku atau mama mertuaku. Alhamdulillahnya pada saat aku melahirkan anak pertama, ketiga, dan keempatku, mamaku masih Allah izinkan untuk mendampingi saat persalinanku. Dan sedangkan untuk anak keduaku, aku didampingi oleh mama mertuaku. Karena pada saat itu, mamaku menjaga anak pertamaku yang sedang aktif-aktifnya baru berumur 20 bulan. Lalu aku mencampur adonannya dengan 1 telur yang dikocok lepas ya kawan. Lalu aku aduk rata kembali. Sedangkan sebelum kelahiran anak ketigaku, Allah telah memanggil mama mertuaku ke hadiratnya. Sehingga mama mertuaku belum sempat untuk melihat cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Ya, semoga kelak Allah bisa mempertemukan kami di surganya. Apalagi yang diharapkan oleh seorang muslim selain kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan berharap sekeluarga bisa berkumpul lagi di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Setelah semua adonan tercampur rata, lalu aku memasukkannya ke dalam kulit pangsit ya kawan, yang sebelumnya aku sudah olesi dengan minyak goreng. Ini bentuknya nanti terserah kalian ya kawan seperti apa. Aku memang kurang bisa sih untuk membentuk dimsum. Lalu aku memberikan sedikit irisan wortel di atasnya. Ini aku pakai kulit pangsit yang bentuknya kotak kawan, karena saat aku membelinya yang berbentuk bulatnya sudah habis. Tapi aku sudah tidak sabar untuk membuat dimsum ini untuk kalian dan juga untuk anak-anak aku. Wow. Ini ada juga yang aku beri topping udang di atasnya. Lalu kita kukus selama 30 menit ya kawan, dengan kukusan yang airnya sudah dididihkan terlebih dahulu. Melahirkan adalah proses yang sangat menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, dan menegangkan. Semua itu menjadi satu dalam batin seorang calon ibu. Untuk itu disitulah mengapa sosok seorang ibu yang sangat aku butuhkan untuk mendampingi dalam proses persalinanku. Karena dari doa-doa seorang ibu yang solehah lah yang akan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membantu memudahkan proses persalinan untuk putri-putrinya. Aku menyiapkan 250 gram cabai botolan dalam mangkok, lalu dicampur dengan 5 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan garam, 350 ml air hangat. Lalu aku aduk rata hingga tercampur semua ya kawan. Dan hal itulah yang sangat aku yakini, sehingga hal itu pun yang membuat aku menginginkan untuk selalu didampingi oleh ibuku atau mama mertuaku pada saat setiap proses persalinanku. Apalagi saat kelahiran anak pertamaku, aku divonis untuk melakukannya secara sesar bukan normal. Tapi aku dan keluargaku tetap yakin kalau aku bisa melakukan persalinan secara normal. Dan setelah 30 menit dimsumnya sudah matang, lalu aku menyiraminya dengan air kawan, biar kulitnya ini tidak terlalu keras. Jadi biar kulitnya tidak keras, aku mengantisipasinya dengan menyiraminya dengan air. Lalu aku kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru kita bisa hidangkan kawan. Guys, sudah jadi. Kita icip-icip dulu kawan. Aku pakaiin saus ya. Ya memang aneh ya, biasanya seorang istri sangat ingin sekali didampingi oleh suaminya pada saat proses persalinannya, tapi berbeda dengan aku. Alhamdulillahnya dari keempat proses persalinanku, Allah bisa mewujudkan semuanya secara normal. Jadi aku bisa melahirkan keempat anakku
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan melakukan proses persalinan secara normal, sehingga aku sebagai ibunya dan bayi-bayiku bisa sehat dan selamat. Karena awalnya aku dianjurkan oleh dokter untuk melakukan proses persalinan secara sesar, sebab yang aku alami itu tinggi badan aku itu tidak memenuhi syarat atau hanya 150 cm, dan bayiku itu sangat besar. Ya, yang keluar waktu itu, ya anak pertamaku itu beratnya sekitar 3,8 kilo. Yang lainnya itu ada yang 3,9. Hanya anak keempat aku saja yang beratnya itu 3,4 kilo. Dan walaupun yang nomor 4 itu 3,4 kilo, tetap saja ya kawan, beratnya di atas 3 kilo, jadi tetap berat. Ya, aku sih bersyukur aja, alhamdulillah. Panas. Mungkin segitu aja ya kawan, cerita tentang proses persalinanku. Maaf ya kawan kalau cerita kali ini agak melo-melo, dan semoga kalian suka dengan cerita aku dan juga masakannya. Dan kalian harus coba ya kawan untuk membuatnya di rumah. Oh, udah. Karena jika aku bisa membuatnya, kalian pasti bisa membuatnya. Yeay. Udah buatnya. Masa se. Sekian dulu kawan video dari aku. Semoga kalian semua sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Ini yang ada wortelnya biar lebih sehat. Dan selalu ingat untuk like, subscribe, dan komennya ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa